Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan yang pertama Alif Rizal Hamdani dengan NIM 203200009. Kemudian Alin Seftiani dengan NIM 203200011. Kemudian ada Audia Budi Pratiwi dengan NIM 203200019. Kemudian ada Dika Amin Masturoh dengan NIM 203200028. Di sini kami akan mempresentasikan tentang media dan evaluasi dalam IPS di MISD. Langsung saja, yang pertama adalah pengertian media pembelajaran IPS di SDMI. Media berasal dari bahasa Latin medius, yang secara harfiah dapat diartikan sebagai tengah atau perantara atau pengantar. Kemudian, media dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang dapat menyampaikan pesan atau informasi dari guru kepada siswanya dengan melalui berbagai sarana. Dapat merangsang pikiran, perasaan, dan memotivasi siswa sehingga tercipta proses pembelajaran dan dapat menambah informasi baru bagi siswa. Kemudian ada beberapa jenis media pembelajaran yang dapat digunakan dalam kegiatan belajar mengajar. Yang pertama adalah media audio. Kemudian ada juga media visual. Kemudian ada juga media antara kolaborasi, yaitu audio visual. Kemudian ada proyeksi diam. Kemudian ada juga proyeksi gerak dan audio visual. Ada juga multimedia, dan yang terakhir adalah benda. Baik, saya akan melanjutkan pemaparan materi dari rekan kami sebelumnya mengenai submateri media pembelajaran IPS di SD atau MI. Seperti yang telah disampaikan oleh rekan kami sebelumnya mengenai jenis media pembelajaran, maka guru dapat menerapkannya dengan menggunakan media pembelajaran berupa kartu belajar, media permainan ular tangga, PowerPoint, komik, maupun video pembelajaran platform YouTube. Penggunaan media pembelajaran yang menarik atau dikemas dengan cara yang unik tentunya dapat meningkatkan pemahaman siswa, karena materi yang disampaikan oleh guru dapat diserap dengan baik oleh siswa sehingga tercipta pembelajaran yang bermakna. Selain itu, siswa juga dapat termotivasi untuk terus belajar. Baik, berikutnya memasuki pada submateri yang kedua mengenai evaluasi pembelajaran IPS di SD atau MI. Nah, sebelumnya apa itu evaluasi pembelajaran? Secara bahasa, evaluasi berasal dari bahasa Inggris yaitu evaluation, yang berarti penilaian maupun penaksiran. Evaluasi pembelajaran adalah penilaian atau penaksiran terhadap pertumbuhan kemajuan peserta didik ke arah tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam hukum. Hasil penilaian ini dapat dinyatakan secara kuantitatif maupun secara kualitatif. Dalam evaluasi pembelajaran IPS di SD MI, tentu mempunyai tujuan dan fungsi dari evaluasi pembelajaran tersebut. Yang pertama, untuk mendapatkan data pembuktian peserta didik. Yang kedua, untuk mengukur kemajuan dan perkembangan dari peserta didik. Dan yang ketiga, sebagai bahan pertimbangan. Maksud dari bahan pertimbangan di sini yaitu untuk menentukan atau mengukur kualitas diri dari peserta didik tersebut. Selain mempunyai tujuan dan fungsi, evaluasi pembelajaran juga mempunyai aspek-aspek hasil belajar. Menurut taksonomi Bloom, dibagi menjadi 3 ranah, yaitu yang pertama
ranah kognitif atau pengetahuan. Dalam ranah kognitif atau pengetahuan ini meliputi mengetahui, memahami, aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi. Kemampuan memahami merupakan jenjang yang paling rendah dalam ranah kognitif, yaitu kemampuan mengingat atau menghafal sesuatu yang pernah dipelajari sebelumnya, baik berupa fakta, prinsip, teori, proses, pola, dan struktur. Kemampuan memahami merupakan kemampuan siswa mempelajari bahan-bahan yang dipelajari, memahami makna, menyatakan dengan kata-kata sendiri, dan menerjemahkan. Kemampuan aplikasi merupakan kemampuan menggunakan teori-teori atau prinsip-prinsip, rumus-rumus, atau abstraksi-abstraksi dalam situasi tertentu atau dalam situasi konkret. Kemampuan menganalisis merupakan kemampuan siswa menafsirkan elemen-elemen, prinsip-prinsip pengorganisasian, struktur, konstruksi, hubungan internal, kualitas, dan reliabilitas komponen individual. Kemampuan sintesis merupakan kemampuan menciptakan atau membangun. Kemampuan ini menuntut keterampilan mengembangkan struktur, sistem, model, pendekatan, dan gagasan baru yang unik, berpikir kreatif, dan pengoperasian. Yang terakhir dari ranah kognitif yaitu kemampuan evaluasi, merupakan kemampuan menilai efektivitas konsep secara keseluruhan yang berkaitan dengan nilai-nilai, output, efektivitas, kelayakan, berpikir kritis, kaji ulang, dan perbandingan strategik, serta penilaian yang berkaitan dengan kriteria internal. Selanjutnya, ranah yang kedua yaitu ranah afektif atau sikap, yang meliputi menerima, merespon, menghargai, mengorganisir sistem nilai pribadi, dan menginternalisasi sistem nilai. Dan yang ketiga, ranah psikomotor atau keterampilan, yang meliputi menyalin, memanipulasi, mengembangkan keakuratan, artikulasi, dan naturalisasi. Sekian pemaparan materi dari saya, dan berikutnya akan disampaikan oleh rekan kami. Oke, selanjutnya yaitu mengenai jenis-jenis evaluasi pembelajaran, di mana jenis-jenis evaluasi pembelajaran terdapat 5, yaitu evaluasi diagnostis, evaluasi selektif, evaluasi penempatan, evaluasi formatif, dan evaluasi sumatif. Berikut ini penjelasan mengenai jenis-jenis evaluasi tersebut. Yang pertama yaitu evaluasi diagnostis, adalah evaluasi yang ditujukan untuk menelaah kelemahan-kelemahan peserta didik beserta faktor-faktor penyebabnya. Yang kedua yaitu evaluasi selektif, adalah evaluasi yang digunakan untuk memilih peserta didik yang paling tepat sesuai dengan kriteria program kegiatan tertentu. Yang ketiga yaitu evaluasi penempatan, yaitu evaluasi yang digunakan untuk menempatkan peserta didik dalam program pendidikan tertentu yang sesuai dengan karakteristik peserta didik. Yang keempat yaitu evaluasi formatif, yaitu evaluasi yang dilaksanakan untuk memperbaiki dan meningkatkan proses belajar mengajar. Yang terakhir yaitu mengenai evaluasi sumatif, yaitu evaluasi yang dilakukan untuk menentukan hasil dan kemajuan peserta didik. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip penilaian atau evaluasi pembelajaran, di mana terdapat 5 prinsip-prinsip penilaian atau evaluasi pembelajaran. Yang pertama yaitu kepraktisannya, yang kedua yaitu keterandalannya, yang ketiga yaitu validitasnya, yang keempat yaitu keotentikan, dan yang kelima yaitu objektivitas. Selanjutnya yaitu ada alat evaluasi atau tes dalam IPS, di mana tes sendiri merupakan suatu cara dalam rangka melaksanakan kegiatan evaluasi yang isinya biasanya berupa soal-soal yang akan dijawab oleh si orang yang dites. Adapun cara-cara dalam menyusun alat evaluasi yaitu dengan cara menyusun materi dengan memperhatikan materi pokok, hasil belajar, dan indikator materi.
Selanjutnya yaitu mengenai teknik penilaian pembelajaran IPS. Ada banyak teknik dalam penilaian pembelajaran IPS. Yang pertama yaitu tes tertulis, di mana tes tertulis ini seorang guru memberikan soal-soal berupa tulisan yang dimana nantinya akan dikerjakan oleh si murid tersebut. Yang kedua yaitu observasi, di mana guru terjun langsung untuk melihat siswa-siswa yang akan dinilai. Yang ketiga yaitu tes praktik, di mana guru menyuruh siswa untuk melakukan praktik. Yang keempat yaitu penugasan. Penugasan ini di mana guru memberikan sebuah tugas untuk dikerjakan kepada seorang siswa. Yang kelima yaitu tes lisan, di mana tes lisan ini seorang guru memberikan sebuah soal, namun jawabnya bukan berupa tulisan, yaitu langsung dijawab langsung oleh si murid tersebut. Yang keenam yaitu penilaian portofolio, di mana guru memberikan tugas, namun nanti siswanya ini seperti membuat artikel atau lain sebagainya. Yang ketujuh yaitu teknik penilaian diri, di mana guru menyuruh muridnya ini disuruh menilai dirinya sendiri, gimana dirinya, kelemahannya apa, kelebihannya apa gitu. Yang kedelapan yaitu penilaian antar teman, di mana seorang guru memberikan instruksi, lalu nanti murid-murid menilai temannya, antar teman gitu. Seumpamanya satu bangku atau murid satu menilai murid lain, nanti muridnya bisa dipilihkan oleh guru atau muridnya sendiri bisa memilih gitu. Materi yang selanjutnya yaitu penilaian otentik. Penilaian otentik adalah penilaian yang menjadikan siswa sebagai sasaran utama dalam tugas-tugas yang otentik dan bermanfaat, bermakna dan juga penting. Selanjutnya, penilaian otentik ini menginginkan siswa untuk membangun sesuai rencananya sendiri atau membangun sesuatu yang mandiri. Selain itu, penilaian otentik ini lebih mengarah pada skill atau kemampuan dibandingkan kepribadiannya. Selanjutnya, penilaian otentik juga merupakan suatu bentuk penilaian yang dilakukan dengan memberikan kesempatan siswa untuk menunjukkan tugas-tugasnya dan berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Untuk yang selanjutnya, ilmu pengetahuan sosial di tingkat SD maupun MI ini bertujuan untuk mempersiapkan siswa sebagai warga negara yang menguasai pengetahuan. Oleh karena itu, pembelajaran serta keadaan siswa diharapkan mampu mengenal konsep-konsep yang berkenaan dengan kehidupan bermasyarakat dan supaya lebih mengenal dengan lingkungannya dan juga mengenal antara satu sama yang lainnya. Karena manusia pada dasarnya adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan pertolongan orang lain dan tidak bisa untuk hidup sendiri. Maka dari itu, anak usia dini harus sudah belajar bermasyarakat karena biar bisa dan tidak terkejut dengan keadaan yang akan terjadi selanjutnya. Jadi, penilaian otentik dalam pembelajaran IPS juga dibutuhkan karena untuk mengetahui kemampuan, karakteristik, dan keaktifan siswa di dalam kelas. Dengan kemampuan dan karakteristik tersebut juga mempengaruhi bagaimana tingkah laku siswa di kelas tersebut. Penilaian otentik juga harus dipahami oleh guru karena penilaian ini sangat berguna untuk menilai seluruh kompetensi peserta didik. Demikian presentasi dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya mohon maaf, dan akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.